Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik di rumah, gimana kabar puasanya? Masih semangat atau sudah lemas? Sudah loyo? Sudah mulai lapar? Nah, Bu Lulu doakan semoga kita semua selalu diberikan semangat dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, sebelum itu patutlah kita bersyukur kepada Allah. Tiada puji yang tak henti, hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Maka dari itu, ayo kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, kebahagiaan, semangat, senyuman, dan keberkahan di bulan Ramadan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, kita kalau lagi di sekolahan biasanya ketika bermain, mainan apa ya yang seru ya? Biasanya ada yang layar kejar-kejaran. Siapa yang mainnya kejar-kejaran? Ada juga yang main menggambar-menggambar, ada yang bernyanyi. Bu Lulu jadi teringat sesuatu nih. Ada nggak ya yang di sekolahan anak nakal? Ada nggak ya di sekolahan yang suka membuli temannya? Semoga tidak ada ya teman-teman. Oke, Bu Lulu jadi teringat sebuah kisah nih. Pengen dengar? Oke, anak soleh ayo duduk rapi. Kita duduk yang rapi dan dengarkan kisah ini. Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah Baghdad, ada seorang ulama besar. Masya Allah, dia memiliki kecerdasan yang sangat cerdas. Dia sangat pintar, hingga dia terkenal karena kepintarannya. Masya Allah, ada yang sangat cerdas di sini? Siapa yang ranking 1 kemarin? Semoga adik-adik juga sama ya, kita diberi kecerdasan dan kepintaran. Nah, di zaman dahulu itu, ia bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di sana banyak sekali orang-orang yang ingin sekali menjadi muridnya. Nah, dikisahkan banyak sekali orang-orang berbondong-bondong ingin menjadi murid dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian suatu ketika ada seorang murid, dia ingin sekali dekat dengan Syekh. Dia selalu ingin bersama Syekh, dia selalu ingin berdiskusi, dia selalu ingin mendengarkan kajian dan pembelajarannya, bahkan selalu ingin untuk mengobrol tentang keilmuan. Adik-adik ada yang sama nggak? Ketika kita tidak paham pelajaran, kita bertanya ke guru, kita mendengarkan guru dan mendekat ke bu guru. Ya, sama. Di sini juga ada. Dia selalu dekat dengan Syekh. Atau sekarang kita kenal di sekolahan dengan guru kita. Oke. Nah, waktu dulu itu karena saking dekatnya ia sehingga dia dijuluki dengan siswa yang cerdas. Karena dia selalu mendengarkan apa yang gurunya sampaikan. Dia selalu mendengarkan ilmu-ilmu dari gurunya. Sampai suatu ketika ada siswa lain yang melihat kejadian itu. Dia melihatnya. Lihat itu, Syekh sangat pilih kasih. Dia tidak adil. Boleh tidak ya kita berkata seperti itu? Kemudian teman yang lainnya pun mengiyakan. Iya, dia itu selalu dekat-dekat dengan guru. Kita juga pengen, tapi guru selalu dekatnya dengan dia. Sampai akhirnya ada rumor yang tersebar. Dia menggibah. Ayo, siapa yang bulan puasa suka menggibah? Puasa kok gibah? Minimal ngaji lah, betul? Ya, daripada kita menggibah, mending kita ngaji di rumah, dapat pahala yang banyak. Oke, kita lanjutkan. Karena beredarlah berita seperti itu, mereka menganggap seakan-akan gurunya itu pilih kasih.
dan tidak adil kepada murid yang lainnya. Ada yang mengiyakan, ada juga yang seperti tidak percaya. Mereka pun selalu mengomong tentang yang tidak-tidak. Ada yang ngomong, ini pasti Syekh pilih kasih. Dia sayangnya hanya pada satu orang itu saja. Buktinya dia selalu kemana-mana dengannya. Iya ya, kalau ke kajian dia yang selalu banyak bertanya. Kalau kita belajar, dia yang selalu dekat dengan guru. Gimana kalau kita kerjain saja? Kerjain gimana sih? Ada yang mau ngerjain siswa satunya. Kemudian teman-temannya bersekongkol. Kita bilang saja kalau pembelajaran besok ditunda. Iya, pasti dia ngiranya itu ya, pembelajarannya libur. Kalau enggak, pasti dia terlambat. Iya, betul sekali. Kemudian suatu pagi tiba, murid-murid yang lain bergegas untuk masuk ke tempat kajian. Tapi ada satu murid yang belum datang, hingga Syekh pun datang. Ya. Selamat pagi anak-anak. Kalau bu guru masuk selalu menyapa atau assalamualaikum. Ternyata ada satu siswa yang belum datang, dan akhirnya dia datang dengan tergesa-gesa. Dia melihat dari jauh, kok pembelajarannya sudah mulai ya. Kemudian dia datang. Assalamualaikum Syekh. Maaf, saya terlambat. Dan guru pun heran. Wahai anak muda, kenapa kamu terlambat? Tidak seperti biasanya kamu terlambat. Kemudian si anak itu pun berkata, iya Syekh, dengan terbata-bata karena dia ngos-ngosan habis lari. Dia tanya, maaf Syekh, saya kira hari ini jadwalnya siang nanti. Saya kira hari ini jadwalnya diundur. Ternyata saya yang salah jadwal. Maaf ya Syekh. Akhirnya pun Syekh Junaid Al-Baghdadi membolehkan ia untuk duduk. Tapi Syekh pun berpikir, masa iya siswa yang cerdas, siswa yang baik seperti dia bisa terlambat karena salah jadwal? Tidak seperti biasanya. Karena Syekh pun penasaran, akhirnya guru pun memberikan tugas kepada semua siswanya. Baiklah, hari ini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya sangat mudah. Saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin semua siswa di sini untuk pergi ke pasar. Ngapain ya ke pasar ya? Masa siswa belajar pergi ke pasar? Ternyata Syekh meminta untuk membeli seekor ayam. Belilah kalian 1 ekor ayam. Dengan syarat kembali ke sini sebelum matahari terbenam atau sore hari. Dan ayam tersebut dalam keadaan sudah disembelih. Tapi menyembelihnya harus di tempat yang tidak ada orang mengetahuinya. Tidak ada satupun yang tahu kalau kamu menyembelih ayam itu. Semua murid pun mengiyakan perkataan Syekh dan melaksanakan tugas dengan baik. Akhirnya mereka keluar. Karena dikasih waktu sampai asar, mereka berburu-buru untuk ke pasar. Di dalam perjalanan, ada murid yang jahil yang tadi menggibah di belakang Syekh berkata, gampang ya, cuman dikasih tugas seperti ini, aku bisa. Murid yang lain pun mengiyakan, iya benar, ini mah gampang sekali, aku bisa bersembunyi di tempatku.
Siapa yang kalau di kelas suka ngumpet, suka sembunyi-sembunyi ketika ada gurunya? Up. Tidak boleh ya. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, setelah mereka sampai di pasar, mereka pun membeli 1 ekor ayam. Ada yang satu pergi ke rumahnya, ada yang pergi ke tempat lain. Nah, mereka dengan tugasnya menyembelih ayamnya masing-masing. Sampai waktu asar pun tiba, sore hari pun sudah tiba, dan semua murid berkumpul lagi di tempat pembelajaran. Kemudian mereka sudah membawa ayamnya yang sudah disembelih, dan Syekh pun datang. Alhamdulillah, semuanya sudah melaksanakan tugas. Namun, saya ingin masing-masing untuk menceritakan bagaimana dan di mana kalian menyembelih ayam tersebut. Nah, Syekh pun menunjuk salah satu muridnya. Kamu silahkan maju. Dia maju membawa ayam yang sudah dipotong. Dia maju, silahkan ceritakan. Dia menceritakan, baiklah Syekh, saya sudah melaksanakan tugas. Saya membeli ayam ke pasar dan saya menyembelihnya. Saya menyembelih di rumah. Saya pulang ke rumah, saya kunci semua pintu-pintunya. Kemudian saya masuk ke kamar, saya kunci semuanya, dan saya tutup semua celah-celah di kamar. Saya yakin tidak ada satupun yang melihat saya menyembelih ayam. Oke, Syekh pun baik, terima kasih. Kemudian ditunjuklah lagi, kamu silahkan. Syekh, saya tadi berangkat ke pasar, mengambil ayamnya 1, kemudian saya pergi ke hutan. Saya yakin di hutan gak ada orang yang melihat, dan saya pun mencari gua yang lebih aman. Saya menyembelihnya di sana. Saya yakin tidak ada satu orang pun, tidak ada semuanya yang melihat. Oke, Syekh pun mengangguk. Kemudian tunjuklah 1 orang lagi. Oke, silahkan kamu. Baik Syekh, saya tadi membeli ke pasar. Kemudian saya pergi ke tengah hutan dan saya menaiki bukit. Saya yakin bukit ini tidak terjamah oleh manusia. Dan saya menyembelihnya di sana. Tidak ada seorang pun yang melihatnya. Oke. Dan Syekh pun mengangguk. Kemudian terdengar suara ayam. Hah? Ada suara ayam? Hah? Syekh pun terheran-heran. Adakah ayamnya yang satu masih hidup? Kemudian Syekh menemukan siswa yang tadi terlambat, yang cerdas itu ternyata ayamnya belum disembelih. Kemudian disuruhlah maju sama guru. Dia maju dengan terbata-bata karena merasa gagal untuk melaksanakan tugas. Ditanya oleh Syekh, wahai anak muda, kenapa ayam kamu masih hidup? Padahal tugas dari saya untuk menyembelih ayam itu. Kemudian siswa itu pun bilang, maaf Syekh, kali ini saya gagal lagi untuk melaksanakan tugas dari Syekh. Kenapa bisa begitu? Adakah kendala? Kemudian dia menceritakan, jadi begini Syekh, saya tadi pergi ke pasar melaksanakan tugas dari Syekh. Saya membeli 1 ekor ayam. Saya pulang, saya tutup pintunya. Saya masuk ke kamar, saya tutup pintunya. Tetapi saya merasa masih ada yang melihat saya, Syekh. Kemudian saya pergi ke hutan yang sangat dalam. Saya masuk ke dalam gua. Di sana tempatnya sangat gelap. Tapi tetap saja masih ada yang melihat saya, Syekh. Dan
saya pun naik ke atas bukit, di tempat yang orang tidak pernah ke sana. Tapi sama saja, Syekh, masih ada yang melihat saya. Wahai anak muda, siapakah yang melihat kamu? Allah, Syekh. Allah selalu melihat. Saya tidak bisa bersembunyi karena Allah selalu ada. Allah selalu melihat semua yang saya lakukan, Syekh. Dan Syekh pun tersenyum dengan jawaban sang pemuda itu. Baiklah, silahkan kamu duduk. Syekh menjelaskan. Baiklah, semua sudah paham maksud dari guru untuk memberikan tugas itu? Mereka pun tercengang, terdiam. Jadi, anak-anak semuanya, walaupun kita bersembunyi dimanapun, di tempat yang gelap sekalipun, di tempat yang tidak dijamah oleh manusia sekalipun, bahkan kita sembunyi di dalam hutan, di kamar, di lemari, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Baik, Syekh, kata murid-murid, sambil ada yang merasa bersalah karena telah berbuat bohong dan kedustaan, sehingga mengakibatkan salah seorang siswa itu terlambat karena berita bohong. Dan di situ Syekh membuat semua siswa-siswanya tersadar bahwasanya Allah itu Maha melihat. Dan ketika kita merasa cerdas, masih ada yang lebih cerdas. Ketika kita merasa tinggi, masih ada yang lebih tinggi. Ketika kita merasa tidak terlihat oleh siapapun, masih ada yang melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Wahai anak yang salih, ayo berbuat baik. Jangan saling membenci dan juga menyakiti. Wahai anak yang salih, berkatalah yang jujur. Anak salih nanti masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangannya, katakan saya. Ada lanjutannya. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Oke, adik-adik semua sudah mendengar kisahnya? Sudah tahu hikmahnya? Mulai sekarang, mulai Ramadan ini, ayo kita sama-sama untuk berbuat baik. Tidak ada yang berbuat kebencian, tidak ada yang berbuat kenakalan. Semuanya kita bersaudara. Kita harus berbuat baik, berkata jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh untuk membuli temannya, dan tidak boleh untuk membenci satu sama lain. Oke, sampai sini dulu kisah dari Bu Lulu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Unzur maqala wala tanzur mangkala. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.